Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Public Relation dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Irmulan Sati, dalam gagasan Public Relation. Kita kali ini akan membahas tentang bagaimana pengertian Public Relation menurut beberapa ahli. Kita mulai dari IPR. Disebutkan bahwa Public Relation itu merupakan praktek keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap kalayaknya. Jika kita ulas konsep ini, bahwasanya PR itu merupakan upaya yang terencana dan berkesinambungan terus-menerus, rangkaian kegiatan organisasi, rangkaian kegiatan komunikasi yang diorganisasikan sebagai sebuah suatu rangkaian, ya, dan ini selalu dilakukan secara berkesinambungan, terpadu dan teratur. Jadi PR bukan kegiatan yang sifatnya dadakan atau tiba-tiba atau kegiatan yang sifatnya sembarangan, ya, tapi harus sebagai sebuah kegiatan yang sifatnya terencana, terkelola dan terus-menerus. Kemudian yang kedua, tadi disebutkan tujuan utamanya untuk menciptakan dan memelihara niat baik. Kalau kita kaji, ini memastikan bahwa organisasi tersebut senantiasa dimengerti kemauannya itu dimengerti oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Jadi perusahaan atau organisasi memiliki kemauan apa, itu yang dikomunikasikan oleh public relation. Dan PR pun juga harus memberikan masukan, feeding kepada organisasi bahwa sebaiknya bagaimana ini, pesannya apa yang tepat, bagaimana how to communicate-nya, bagaimana cara berkomunikasinya, kira-kira dampaknya nanti akan bagaimana, ya. Jadi ini PR tidak hanya sekedar alat bagi manajemen, tapi juga sebagai strategic partner. Dia memberikan input-input, memberikan masukan-masukan, dan ini butuh orang yang berkualitas, mumpuni, ya, berkompeten, ya. Kenapa? Karena memberikan masukan kepada top manajemen itu bukan pekerjaan yang mudah, tapi juga pekerjaan yang luar biasa sulit, dan tapi bisa dilakukan sepanjang PR mampu mengkomunikasikan dengan baik, sehingga ada kata-kata saling di situ. Maka kata-kata saling adalah organisasi harus memahami setiap individu, setiap kelompok, setiap anggota stakeholder tersebut, ya, kalayak atau publik, dan demikian juga sebaliknya. Berikutnya, menurut Edward L. Bernays, PR mempunyai tiga arti, ya, tiga meaning, ya. Penerangan kepada masyarakat, yang kedua persuasi untuk mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat, kemudian yang ketiga usaha untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu lembaga dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya. Kebayang, ya, poin yang ketiga adalah jadi ada upaya untuk mengintegrasikan bagaimana sikap organisasi, sikap lembaga dengan sikap masyarakat itu bisa saling match, bisa saling terintegrasi dengan baik. Pekerjaan luar biasa bagi seorang PR. Kenapa? Karena dia harus memadukan, ya, kepentingan organisasi dengan kepentingannya masyarakat atau kepentingan stakeholder, dan ini pekerjaan yang berat tentu. Termasuk juga bagaimana agar muncul perubahan sikap, perubahan tingkah laku, perubahan mindset, perubahan knowledge dari stakeholder. Nah, ini yang perlu dilakukan. Maka tadi upayanya terus menerus, berkelanjutan, berkesinambungan dan terencana. Kalau upaya PR itu dadakan, dia tidak akan bisa mencapai target-target untuk merubah perilaku, sikap. Jangankan perilaku atau sikap, knowledge aja enggak, gitu, ya. Jadi PR jangan dianggap sebagai sebuah pekerjaan yang tiba-tiba, pekerjaan yang enggak teratur, enggak terukur, dan pekerjaan yang tidak terencana dengan baik. Lanjut ke definisi dari Rex Harlow, disebutkan oleh beliau bahwa PR adalah fungsi manajemen yang berbeda, di mana PR membantu mewujudkan kestabilan, memelihara komunikasi bersama, memahami, menerima, dan bekerja sama antara organisasi dan kalayak. Coba lihat kata kuncinya,
fungsi manajemen. PR mendukung, membantu mewujudkan kestabilan, memelihara komunikasi bersama, memahami dan menerima. Artinya kalau di sini ada fungsi manajemen, berarti PR harus bergerak bersama dengan manajemen. Kalau PR menjadi alat manajemen, betul, tetapi PR bukan berarti alat yang dengan serta-merta kemudian melaksanakan apa saja kemauan manajemen. Tapi PR justru memberikan masukan bahwa hal-hal apa yang kira-kira dapat menjadi filter, hal apa yang bisa mendukung kebaikan bersama, tidak hanya untuk sisi manajemen tapi juga untuk sisi stakeholder. Karena PR ini keywordnya, kata kuncinya dia harus berdiri untuk kepentingan kedua pihak, organisasi dan stakeholder. Kemudian melibatkan kemampuan dalam mengelola problem. Jadi kalau untuk menjadi seorang PR harus problem solver, bukan problem maker. Kenapa? Karena fungsinya itu sudah membantu manajemen. Dalam bahasa membantu mungkin kurang tepat, mendukung, ya, menginformasikan, melibatkan dirinya, berpartisipasi untuk mendukung manajemen dalam menyelesaikan masalah. Artinya PR di sini adalah problem solver, bukan problem maker. Ya, kemudian menjaga informasi dan respon terhadap opini publik. Jadi kalau ada informasi negatif, opini publik negatif, bagaimana peran PR? Bukan menutupi, bukan menghilangkan atau menghapus, tapi justru menjaga. Menjaga berarti dikelola. Gimana caranya nih? Respon-responnya bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Opini-opini bagaimana yang dibentuk? Jadi tidak serta-merta hal-hal yang sifatnya negatif ditutup, tidak. Itu justru nanti akan organisasi akan mengalami kontraproduktif ya terhadap informasi-informasi tersebut. Ketiga, mendefinisikan dan menekankan pertanggungjawaban manajemen untuk melayani kepentingan publik. Tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan publik, membantu manajemen menjaga penggunaan peralatan secara efektif, melayani sejak awal sistem untuk membantu mengantisipasi tren dan menggunakan riset. Nih jangan lupa ya, menggunakan riset. Berarti ada pekerjaan-pekerjaan PR yang sifatnya riset, menggunakan aplikasi riset. Ini sudah sering saya sampaikan bahwa kalau PR harus selalu didahului oleh pekerjaan-pekerjaan riset dan etika komunikasi sebagai prinsip dasarnya. Banyak ya, jadi banyak sekali, ratusan bahkan para tokoh banyak memberikan masukan-masukan yang terkait dengan definisi public relation. Menurut kajian yang mereka sampaikan tentu sangat beragam. Teman-teman bisa memilih mana yang tepat, mana yang lebih pas, dan mana yang relevan untuk konteks organisasi masing-masing. Kemudian proses tersebut tentu akan berkembang ya, berlanjut, dan menurut saya untuk sebuah pengertian atau definisi PR mengacu kepada keyword, membuat kata kunci itu lebih mudah agar teman-teman tetap mengingat sebenarnya PR itu apa sih, gitu ya. Pertama yang berkaitan dengan unsur pertama ya, bukan program yang terencana dan berkesinambungan sebagai bagian dari manajemen organisasi. Ini jadi PR tidak terlepas dari manajemen organisasi ya, tapi PR bagian dari manajemen organisasi. Kemudian melakukan hubungan yang baik antar organisasi dengan publiknya, stakeholdernya. Kemudian memonitor kesadaran, opini, dan sikap dan perilaku dalam maupun di luar organisasi. Penting buat PR untuk mengetahui bagaimana opini, bagaimana sikap, bagaimana perilaku para anggota organisasi, baik yang di dalam maupun yang di luar organisasi. Keempat adalah menganalisa dampak dari kebijakan, prosedur, dan aksi manajemen terhadap publik. Coba, apakah PR sudah melakukan ini? PR melakukan analisis terhadap dampak, terhadap impact, terhadap secara jangka panjang ya, atas kebijakan-kebijakan organisasi kepada kalayaknya. Berikutnya, mengidentifikasi kebijakan, prosedur, dan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan publik dan kelangsungan hidup organisasi. Ini poin yang paling penting dan paling sering diabaikan, yaitu mengidentifikasi
kebijakan-kebijakan organisasi yang bertentangan dengan kepentingan publik dan mengganggu masa depan organisasi. Ini pekerjaan luar biasa sekali lagi ya bagi seorang PR. Kenapa? Karena jika PR tidak mampu memberikan kontribusi kepada manajemen terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh manajemen, tentu jangka panjang akan berdampak kepada berkurangnya kinerja organisasi. Jadi saya rasa cukup diskusi kita kali ini. Kenapa? Karena khususnya terkait dengan bagaimana PR, bagaimana definisinya, dan bagaimana implikasi fungsinya dalam organisasi. Kita akan lanjutkan sesi-sesi berikutnya dalam gagasan public relation, dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.